Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat RN yang terbaik? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan, semua aktivitasnya berjalan dengan lancar, dan wabil khusus memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, hari ini wabil khusus kami berdua bersama istri ya Maya, Ya. kita ingin sharing sedikit terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Walaupun kami harus melakukan disclaimer di depan karena kami ini bukan ustadz atau ustadzah ya sahabat-sahabat. Mungkin ini sekedar sharing barangkali pengalaman yang kami sempat lakukan dan kami alami, dan itu barangkali bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Jadi nanti ada 5 aspek sahabat-sahabat. Yang pertama terkait dengan aspek hukum, yang kedua terkait dengan aspek koordinasi sahabat-sahabat, dan yang ketiga terkait prosesi, keempat tentu aspek biaya, dan wabil khusus nanti kami akan lebih menekankan dari aspek kesehatan sahabat-sahabat nanti supaya ibadah kita lebih khusyuk, kita lebih tenang di dalam menjalankannya, dan insya Allah kita akan memperoleh predikat yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ikuti terus sahabat-sahabat, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Terkait dengan aspek hukum sahabat-sahabat, kami ulang kembali sahabat-sahabat, ini disclaimer sahabat-sahabat, kami ini bukan ustadz juga bukan ustazah istri saya, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini sahabat-sahabat ya. Jadi dari sisi aspek hukum sebetulnya yang utama kita harus memahami mana rukunnya, apalagi mana yang wajib, mana sunnah, dan yang keempat bagaimana kita menghindari larangan ihram. Itu sahabat-sahabat. Sekarang berikutnya terkait dengan nanti kita akan melaksanakan prosesi umroh, bagaimana kita mempelajari dan juga kita menjalankan manasiknya, latihan manasik sahabat-sahabat. Jadi kalau ada jadwal manasik di Biro Travel barangkali sebaiknya diikuti, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya kita mendapatkan bekal yang memadai sahabat-sahabat, dan juga update terakhir. Barangkali biasanya kalau di Tanah Suci itu ada perkembangan apapun, nanti dari pihak Biro Travel akan memberikan informasi, termasuk di dalam forum itu biasanya ada tanya jawab seperti itu sahabat-sahabat. Terus saya ingin menekankan satu hal lagi sahabat-sahabat, selain tadi yang aspek pertama terkait dengan aspek hukumnya, yaitu rukun, wajib, sunnah, dan larangan umroh. Yang kedua terkait dengan kita mempersiapkan manasik umroh. Yang ketiga nih yang barangkali ya Maya sering diabaikan atau lupa atau bagaimana. Jadi yang terkait dengan kewajiban kita pada saat momen-momen penting, apalagi kita akan menjalankan ibadah yang cukup jauh di Tanah Suci, barangkali yang sering dilupakan adalah mengenai wasiat. Kita sebelum berangkat umroh, ya jauh-jauh hari kita harus membuat surat wasiat untuk anak-anak kita. Kalau kitanya di sana ada apa-apa kan nggak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Jadi anak-anak itu juga udah siap juga. Betul Ma. Jadi ingat ya, dalilnya ini sebetulnya wajib. Karena apa? Karena sebetulnya kalau nanti kita dipanggil yang maha mengatur hidup kita, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita meninggalkan beban, itu kan nggak baik.
Sebaiknya beban itu sudah kita selesaikan sebelum kita menjalankan ibadah umroh maupun haji seperti ini, sahabat-sahabat. Kita sewaktu-waktu harus membuat surat wasiat. Iya, tidak hanya untuk umroh. Jadi mau untuk berangkat haji atau bepergian kemana, atau lebih baik kalau pada saat-saat momen-momen tertentu ya tetap kita harus buat seperti itu. Jadi anak-anak juga tahu Dan sudah terbiasa ya, sudah menjadi terbiasa. biasa. Jadi nggak sumedot lagi. Insya Allah seperti itu. Itu sahabat-sahabat terkait aspek hukum ya. Nanti kita akan bahas terkait aspek-aspek berikutnya ya. Ya sahabat-sahabat, lanjut ya sahabat-sahabat ya, terkait dengan aspek yang kedua yaitu aspek koordinasi sahabat-sahabat. Jadi setiap jamaah umroh itu sudah biasa itu akan dibimbing oleh petugas dari Biro Travel sahabat-sahabat. Jadi ikuti aja secara tertib, disiplin, dan juga ikuti arahan dari petugas. Kira-kira itu sahabat-sahabat. Dan di samping itu di dalam manasik juga pasti akan dijelaskan oleh petugas yang lebih detail sahabat-sahabat. Jadi nanti sahabat-sahabat akan memperoleh buku-buku seperti ini, buku panduan dan juga buku doa dan zikir sahabat-sahabat seperti ini. Jadi nanti ini juga setelah manasik bisa dipelajari sahabat-sahabat di pesawat, dan di dalam waktu pelaksanaan sana juga bisa dibaca lagi sahabat-sahabat. Demikian sahabat-sahabat. Nanti barangkali yang kedua yaitu terkait dengan persiapan perjalanan ya di pesawat. Ini yang wabil khusus yang memang harus memperhatikan, harus memperoleh perhatian yang lebih baik ya Maya. Iya. Jadi kita siapkan lebih baik karena apa? Ini menentukan di dalam kualitas perjalanan kita sahabat-sahabat. Jadi kita mesti memahami aturan-aturan di dalam penerbangan, dan juga nanti kita terkait dengan kesehatan, karena juga kita akan mengalami beberapa hal yang berbeda sebagaimana yang biasa kita alami di tanah air, karena bisa jadi berangkatnya pagi, bisa jadi berangkatnya tengah malam. Nah ini yang perlu kita persiapkan dengan baik. Nah yang wabil khusus kita juga harus tahu rundown-nya sahabat-sahabat. Kita harus tahu rincian jadwal dari acara seluruhnya, seluruh acara. Jadi kalau dari mulai awal sampai kita kembali ke tanah air, kita harus mengetahui semuanya supaya kita bisa mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan dan persiapan fisik juga, supaya kita ini di dalam penerbangan itu lebih lancar sahabat-sahabat. Jadi barangkali hindari untuk menggunakan barang-barang yang metal barangkali ya sahabat-sahabat. Barangkali di tas kita ya tas tadi yang tas ini barangkali, dan atau juga barangkali sahabat-sahabat membawa tas lain seperti ini ya kan, untuk ditenteng. Hindarkan membawa barang-barang yang kira-kira membahayakan. Jadi barangkali mungkin gunting atau pisau atau barang-barang yang berbentuk tajam atau meruncing seperti itu biasanya dilarang sahabat-sahabat. Itu sebaiknya kalau itu dibutuhkan semacam kita gunting ya, semacam gunting kan kita butuhkan nanti pada saat tahallul sahabat-sahabat, itu kita masukkan koper. Jadi tidak ada yang masuk di dalam tentengan atau di kabin sahabat-sahabat. Benar tadi mamanya juga cutter segala macam juga nggak boleh masuk di dalam kabin ya. Kita harus masukkan di dalam bagasi. Kira-kira demikian sahabat-sahabat. Terus sahabat-sahabat barangkali kalau saya pribadi sahabat-sahabat, saya dalam penerbangan jarang menggunakan jam, karena toh di dalam HP kita sudah ada jam. Kalaupun sahabat-sahabat membawa jam, masukkan aja di dalam tas tenteng kita, tas tenteng kita ini. Jadi nanti di dalam penerbangan
sudah lancar, tidak perlu melepas. Termasuk seperti ini sahabat-sahabat, sabuk seperti ini, sabuk seperti ini sahabat-sahabat ya, sabuk seperti ini. Kalau saya ya, kalau laki-laki nggak pakai sabuk biasanya nggak nyaman ya, atau takut turun celananya. Jadi kalau saya tetap pakai sabuk, tapi saya khusus beli sabuk yang bahannya plastik sahabat-sahabat. Ini sangat, ini nggak terlalu signifikan, tapi membantu kenyamanan saya ini sahabat-sahabat. Jadi kalau kita masuk ke metal detektor, kita nggak perlu lepas ini sahabat-sahabat, kita tetap pakai ini sabuk ini. Jadi kita nggak terganggu kenyamanan kita sahabat-sahabat. Ini barangkali perlu dipersiapkan. Terus sahabat-sahabat, kalau koper tadi kita lebih baik kita amankan dengan kunci gembok ya sahabat-sahabat ya. Kecuali kopernya sudah bagus, tidak perlu ada kunci tambahan, sudah ada yang built-in di dalam koper, ya itu lebih baik sahabat-sahabat. Itu sahabat-sahabat terkait dengan barang-barang tentengan yang masuk di kabin. Selebihnya sahabat-sahabat, ini saya akan membuka koper saya. Koper kita ada 2 sebetulnya, karena kan saya beserta istri. Jadi ini koper saya, ini koper istri, dan masing-masing kita sudah beri nama seperti ini sahabat-sahabat. Ini kita sudah beri nama sahabat-sahabat nih. Kita sudah beri nama. Nah, tujuannya apa? Karena koper kita ini semuanya kembar nanti sahabat-sahabat. Dari satu biro travel pasti kembar. Nanti kita pada saat mencarinya bingung kalau kita nggak tulisi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi yang berikutnya sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat punya anggaran lebih, barangkali yang ada baiknya beli plastik cover seperti ini sahabat-sahabat ya. Ini harganya paling 50.000, 60.000 paling mahal. Jadi ini bisa beli di online. Ini akan membantu lah. Ini juga lebih ngirit kok sahabat-sahabat, dibandingkan nanti ada accident atau koper kita pecah atau apa. Kalau kita menggunakan plastik atau cover yang ada di bandara itu kan lebih mahal sahabat-sahabat. Ya seperti itu. Ini lebih ngirit kalau kita bisa beli sendiri. Sahabat-sahabat, nggak sabar kita barangkali buka saja. Nanti isinya apa aja sih yang kita perlu persiapkan di dalam koper ini sahabat-sahabat ya. Kita buka sahabat-sahabat ya. Ini koper saya sahabat-sahabat. Nanti akan beda isinya. Jadi sahabat-sahabat, karena di sana lagi musim dingin, nanti kita pelaksananya kan bulan Januari, pertengahan bulan Januari ya, pasti masih musim dingin. Jadi kita bawa jaket. Jangan lupa juga nanti setelah yang bawa jaket, kita bawa ini untuk kepala ya, bahasa Jawanya ketu nih ya. Tutup kepala. Di bagian lain kita yang paling utama, yang vital ini sahabat-sahabat, kan ikram nih sahabat-sahabat. Nah ini jangan sampai ketinggalan. Jadi ini yang terpenting di dalam persiapan kita untuk ibadah umroh. Terus jangan lupa sahabat-sahabat juga membawa perlengkapan ya, perlengkapan kita untuk di sana, untuk mandi, untuk ada mungkin bawa obat gosok, terus alat cukur. Tapi ingat sahabat-sahabat, pada saat ikram nggak boleh mencukur ya, karena termasuk larangan. Terus bawa obat-obat yang untuk penghangat badan, karena situasinya kan lagi dingin. Terus jangan lupa sahabat-sahabat membawa sendal ya, sendal dibungkus seperti ini. Ini sendal dibungkus seperti ini. Nanti karena di tanah suci ini untuk wudhu, kita perlu wudhu, ambil wudhu. Nah kita perlu bawa sendal sahabat-sahabat, bawa sendal seperti ini. Ini sendal istri saya ini.
apa namanya juga warnanya kan pink seperti ini. Jadi nanti ini perlu sekali sahabat-sahabat di Tanah Suci, di wabil khusus kalau kita masuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kenapa? Lebih baik kita bawa tenteng sendiri dibandingkan ditaruh di tempat sendal, karena satu, Lupa. kita bisa lupa taruhnya di mana walaupun sudah diingat-ingat nomornya, ya kan. Yang berikutnya bisa jadi pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda, sahabat-sahabat. Jadi lebih baik kita bawa sendiri Kantong. dengan kantong seperti ini. Kita bawa sholat, kita nggak mengotori tempat sholat. Kira-kira demikian. Terus jangan lupa juga membawa baju dan keperluan-keperluan apa namanya pribadi, mungkin baju-baju dalam dan lain sebagainya. Jangan lupa ini kan lagi juga masih musim, walaupun sudah pandemi sudah berlalu, tetap membawa masker sahabat-sahabat ya. Tetap membawa masker seperlunya, sejumlah secukupnya. Seperti itu sahabat-sahabat. Tadi yang saya bilang di depan, kita juga perlu bawa madu sahabat-sahabat. Ini madu saya udah plastikin. Saya mohon maaf nggak saya buka lagi. Sudah dikemas-kemas seperti ini. Lebih dari 100. Ya, kalau di dalam koper ini benar namanya tidak boleh lebih dari 100 ml. Makanya kita kemas-kemasi tidak lebih dari 100 ml. Yang penting lagi sahabat-sahabat, di Arab Saudi sahabat-sahabat itu colokan itu berbeda. Kalau di sana tuh 3 sahabat-sahabat. Jadi kita bawa yang seperti ini sahabat-sahabat. Ini praktis sahabat-sahabat bawa yang seperti ini. Ini seperti ini. Ini 3, kakinya 3. Nanti gabungnya ke 2 sahabat-sahabat. Seperti ini. Jadi ini bisa ke apa namanya HP kita. Nanti seperti ini sahabat-sahabat. Bisa juga seperti ini. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Jadi ini penting untuk kita gunakan saat di Tanah Suci sahabat-sahabat ya, seperti ini ya, perangkat-perangkat seperti ini. Nih, nah ini nanti kalau perlu bawa seperti ini sahabat-sahabat yang tempat ngecas. Jadi intinya bawa yang seperti ini juga boleh sahabat-sahabat, yang pokoknya 3 seperti ini. Nanti keluarannya 2 sahabat-sahabat. Kira-kira itu sahabat-sahabat ya. Ini terkait colokan-colokan. Nah, yang penting lagi karena di sana juga ini sahabat-sahabat Kacamata. Kalau siang hari itu terik, jadi kita perlu bawa kacamata pelindung kita supaya di sana nggak terlalu silau. Sebentar sahabat-sahabat, saya ambilkan apa namanya hal lain yang sekiranya menjadi penting bagi kita sahabat-sahabat. Oh iya sahabat-sahabat, kalau sekiranya membawa tripod segala macam itu jangan ditaruh di dalam kabin sahabat-sahabat, karena biasanya petugas bandara akan mengarahkan untuk membawa tripod, membawa tongsis seperti ini sebaiknya diletakkan di dalam bagasi sahabat-sahabat, karena ini dilarang di dalam kabin karena ini dianggap membahayakan, barangkali demikian sahabat-sahabat. Ini mudah ditaruh di dalam kabin, di dalam koper, maaf sahabat-sahabat. Mungkin tambahan sedikit, tadi intinya saya ingin menyampaikan ke sahabat-sahabat nanti di apa namanya di aspek yang berikutnya sahabat-sahabat, nanti di aspek kesehatan ya sahabat-sahabat. Ini yang ketiga yang terkait dengan koordinasi tadi, terutama di Tanah Suci, kita sebaiknya untuk taat aturan ya dan norma yang ada di Arab Saudi sahabat-sahabat, karena tentu aturan di Indonesia dengan di Tanah Suci di Arab Saudi itu kan berbeda.
khususnya di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, sahabat-sahabat. Jadi kita lebih baik bertanya kepada pembimbing kita bagaimana supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan benar tanpa melanggar peraturan. Ya, lanjut sahabat-sahabat, masuk ke aspek yang ketiga sahabat-sahabat, yaitu prosesi pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri sahabat-sahabat. Kali yang utama sahabat-sahabat, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami rukun, kita memahami yang wajib dan sunnahnya, juga larangan ihram. Sebaiknya kita benar-benar mengusahakan supaya ibadah kita ini benar-benar bisa berjalan secara khusyuk. Dalam pelaksanaan misalnya tawaf, yaitu barangkali menjadi perhatian kita, wabil khusus yang melihat video ini, ya kita jangan terpengaruh dengan gangguan-gangguan yang di luar, karena tidak sedikit yang sebetulnya di dalam pelaksanaan tawaf itu banyak sekali yang istilah saya itu tidak tepat lah, karena sambil berbincang-bincang, bahkan ada yang bercanda. Itu kan sebetulnya namanya tawaf itu kan sebetulnya rangkaian yang sebetulnya seperti halnya sholat. Jadi mestinya kita lebih khusyuk. Dan di dalam momen seperti itu sebetulnya yang utama adalah bagaimana kita panjatkan doa, ya Maya. Yeah. Doa yang terpenting untuk diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita wabil khusus. Itu yang akan meningkatkan value ibadah kita, sehingga kita mempunyai tingkatan yang lebih dibandingkan yang lain, atau jangan sampai kita hanya sekedar sah sudah melaksanakan umroh, karena kita semua inginnya adalah mendapatkan predikat mabrur. Ya sahabat-sahabat, kita lanjutkan masuk ke aspek yang keempat, sahabat-sahabat, ya Maya. Yeah. Jadi aspek keempat ini aspek biaya. Sahabat-sahabat, tentu kalau akan menjalankan ibadah umroh, ini ibadah yang membutuhkan biaya, karena tidak dekat jaraknya ya antara Indonesia, tanah air, dengan tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi tentu dibutuhkan biaya. Kalau kita ibadah umroh, sebagian besar pengeluaran kita sudah di cover oleh biro travel, karena kita sudah membayarnya tentu. Nah, selebihnya yang ingin saya singgung adalah keperluan cadangan, sahabat-sahabat. Jadi setiap individu di dalam melaksanakan ibadah itu kan bisa beda-beda keperluannya, sehingga saran saya memang dibutuhkan dana tambahan untuk jaga-jaga, untuk cadangan. Sekaligus kalau yang akan membeli oleh-oleh, yaitu dibutuhkan untuk nanti pada saat-saat terakhir itu akan membeli oleh-oleh. Tapi saran saya mah ya, beli oleh-oleh itu terakhir aja, jangan di awal-awal. Iya. Jadi biar nggak mengganggu kekusukan ibadah kita. Seringkali kita ini tergoda untuk belanja. Misalnya datang pertama kali di Madinah, terus nanti kan kalau sudah kita di Mekah kan, kalau nggak ketemu lagi dengan barang itu gimana gitu kan. Itu seringkali menjadi dilema, sehingga pada akhirnya tetap belanja, ya Maya. Yeah. Dulu kita juga sempat beli juga di Madinah, karena di sana karpetnya bagus Maya. Yeah. Waktu itu. Jadi kita beli di Madinah. Sama emasnya. Jadi kalau ibu-ibu beli perhiasan tuh emas di sana bagus-bagus. Jadi ya silakan aja, tapi kalau bisa diusahakan jangan mengganggu ya ibadah kita, jangan mengganggu kekusukan, intinya itu. Terus saya sarankan sebetulnya untuk uang cadangan dan beli oleh-oleh itu sebaiknya supaya juga tidak mengganggu ibadah kita,
kita persiapkan, kita tukar waktu di tanah air, sahabat-sahabat. Contoh saja, kita sudah juga menukar uang real, ya, uang rupiah ke real. Nah ini sudah apa namanya, udah lengkap nih sahabat-sahabat nih. Ini satu paket ini nanti bisa ditukar berapa paket seperti itu. Jadi saran saya ditukar di Indonesia, di tanah air, nanti lebih di sana kita lebih bisa lebih khusyuk ibadah saja. Nanti di tanah suci itu kalau mau belanja, saran saya yang lain mungkin lebih baik karena ada pembatasan bawaan di pesawat. Kalau dia mau belanja ya barangkali kalau mungkin jumlah kilogramnya lumayan berat, ya dipaket saja ya melalui ekspedisi. Sahabat-sahabat, kita masuk ke aspek terakhir ya, aspek yang kelima, yaitu aspek kesehatan. Ini aspek yang penting untuk menunjang kelancaran, kekhusyukan di dalam ibadah umroh kita itu, sahabat-sahabat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama-tama kita ini wajib tahu, sahabat-sahabat, kita ini mau ibadah umroh itu pas musim apa, pas bulan apa. Ini menjadi penting, sahabat-sahabat, karena ini menyangkut persiapan kita, sahabat-sahabat. Persiapan kita kalau tepat itu akan lebih menunjang kelancaran prosesi ibadah umroh kita, sahabat-sahabat. Jadi kita tahu di Arab Saudi itu ada 2 musim, sahabat-sahabat, musim panas dan musim dingin. Nah, musim panas itu bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius, sahabat-sahabat. Jadi itu terjadi di Arab Saudi itu antara bulan Juni dan Agustus. Itu musim panas. Sedangkan musim dingin itu pada bulan antara November sampai dengan Februari, sahabat-sahabat. Ini kebetulan kami akan menjalankan ibadah umroh di pertengahan bulan Januari, sehingga masih di dalam koridor musim dingin, seperti itu, sahabat-sahabat. Sedangkan bulan Maret dan Mei itu relatif di Arab Saudi itu normal, sahabat-sahabat, seperti itu. Makanya untuk itu kita sebelum menjalankan ibadah umroh, selain tahu kapan kita berangkatnya, bulan apa dan musim apa, kita tentu juga wajib hukumnya di dalam menjaga kesehatan dan kelancaran ibadah umroh kita. Tentu kita menyiapkan fisik kita secara prima, sahabat-sahabat. Ini sering ditekankan oleh pembimbing pada saat manasik kita agar menyiapkan fisik kita secara prima. Yang sebetulnya kita tahu bersama bahwa basic ibadah haji dan umroh itu basicnya adalah jalan kaki, sahabat-sahabat ya. Sehingga kita selain makan dan minum yang harus kita jaga supaya menunjang kesehatan kita supaya prima, kita tentu perlu latihan apa? Jalan kaki tiap hari. Terkait dengan kesiapan fisik, yaitu kita perlu melakukan vaksinasi, sahabat-sahabat. Walaupun sekarang vaksinasi meningitis itu tidak menjadi kewajiban, namun demikian kita tetap perlu untuk melakukan vaksinasi meningitis. Persiapan untuk meningitis barangkali lebih baik karena itu kan berlakunya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, sahabat-sahabat. Ini seperti ini, vaksinasi meningitis seperti ini. Dan kalau perlu, sahabat-sahabat, lengkapi dengan vaksinasi flu, karena ini untuk menjaga kebugaran atau fisik yang prima di dalam diri kita masing-masing, sahabat-sahabat. Itu kira-kira yang terkait dengan vaksinasi. Selain itu, kalau di saat sekarang rata-rata masyarakat Indonesia sudah menjalani vaksinasi untuk COVID-19. Biasanya sudah 1
dua, dan booster Ya. yang ketiga. Seperti itu menjadi penting pada situasi pelaksanaan ibadah yang kita supaya lebih prima, lebih khusyuk, kira-kira demikian. Yang berikutnya tentu kita usahakan membawa obat-obatan ya, sahabat-sahabat, obat-obatan yang kita konsumsi biasanya kita perlu bawa. Jangan membawa obat yang selama ini kita nggak pernah konsumsi, karena yang tahu mengenai kondisi kesehatan kita ini diri kita masing-masing, sahabat-sahabat. Sehingga obat apa yang harus dibawa itu memang perlu dipersiapkan. Dan yang mempunyai penyakit ya, barangkali penyakit tertentu, alangkah baiknya melakukan konsultasi ke dokter, supaya nanti juga dokter ikut membantu menyiapkan obat apa saja yang sekiranya dibutuhkan di tanah suci. Walaupun di sana rata-rata untuk pelaksanaan ibadah umroh 9 hari ya, itu tentu perlu dipersiapkan lebih baik. Jadi kalau saya, sahabat-sahabat, obat-obat yang saya bawa biasa ya. Kalau ini obat-obat yang saya bawa ini, sahabat-sahabat, sudah saya potong-potong seperti ini, sahabat-sahabat. Sebetulnya ini obat-obat yang saya potong-potong ini obat-obat yang yang di perjalanan, supaya nanti memudahkan dalam kita mengaksesnya, mengambilnya. Terus yang berikutnya, sahabat-sahabat, tergantung musimnya ya, sekali lagi ya tergantung musimnya ya. Karena saya dan istri akan berangkat di pertengahan Januari ya, pasti masih suasana cuaca dingin. Sehingga yang dibutuhkan adalah kita harus membawa jaket, baju hangat seperti ini, sahabat-sahabat. Baju hangat seperti ini. Ini untuk istri saya, sahabat-sahabat. Kalau saya menggunakan seperti ini, sahabat-sahabat, ini cukup membuat badan kita hangat, sahabat-sahabat. Ini manfaatnya kalau ini pas sama subuh. Ya betul, pada saat isya sama subuh. Terus bagi yang perempuan itu ini, sahabat-sahabat, Kaos kaki. Ini bawa kaos kaki ya. Ini juga membantu mengurangi rasa dingin ya. Ini membantu mengurangi rasa dingin. Di pesawat juga dipakai saja, sahabat-sahabat. Apalagi perempuan itu wajib menutup aurat juga kan. Terus yang berikutnya, saran saya, sahabat-sahabat, saya dulu pernah mengalami, karena di bulan Desember saya sampai keserang dingin dan anginnya begitu menyengat, itu sampai mimisan, sahabat-sahabat. Makanya saran saya, pengalaman saya, ini lebih baik menggunakan masker, sahabat-sahabat. Jadi kalau ini yang seperti ini kan masker medis saja ya. Ini baik untuk kita pakai. Namun demikian pada saat dingin seperti itu dan anginnya menyengat, sahabat-sahabat, lebih baik menggunakan masker kain seperti ini. Saran saya dibasahi dengan air, sahabat-sahabat. Kalau dengan air zam-zam lebih bagus barangkali, supaya bisa kita hirup juga seperti itu. Jadi dengan kita membasahi masker dan kita pakai, itu tingkat kelembaban di dalam rongga hidung kita ini akan terjaga, sahabat-sahabat, sehingga mengurangi dampak pecahnya pembuluh darah yang ada di rongga hidung kita. Ini pengalaman saya dan itu efektif, sahabat-sahabat. Jadi saran saya sekali lagi, pakai masker kain untuk pada saat ada serangan dingin dan anginnya menyengat, seperti itu, sahabat-sahabat. Terus yang berikutnya, biasanya nanti akan timbul kekeringan di dalam bibir kita, Ini kita pakai lip gloss seperti ini, sahabat-sahabat. Ini akan membantu. Tapi tadi dengan menggunakan masker ini sebetulnya, sahabat-sahabat, akan mengurangi tingkat kekeringan di rongga hidung, juga di bibir kita, sahabat-sahabat, di mulut kita. Ini akan banyak manfaat sebetulnya. Kalau pas nggak menggunakan masker, pakailah lip gloss seperti itu. Terus berikutnya, sahabat-sahabat, saran saya
mungkin lebih menjaga stamina minum madu ya Mbak ya. Iya, Ya, minum minum madu, madu. minum air putih hangat yang secukupnya. Kebutuhan air untuk tubuh kita ini perlu rutin sahabat-sahabat, tidak harus menunggu haus. Nah, persoalan adalah kita seringnya minum itu kalau haus. Nah, masalahnya kalau nggak timbul haus seperti apa? Makanya secara rutin kita lebih baik minum air. Kalau usahakan airnya hangat, bukan es, Kan dingin. bukan dingin. Makanya kalau saya dan istri di sana Maya, kita ada dua air zam-zam. Kita milih yang Sama tidak dingin. Itu ya sahabat-sahabat. Yang berikutnya tadi yang sudah saya singgung, kita minum vitamin ini sahabat-sahabat. Ini kalau bisa minum vitaminnya rutin tiap hari, pagi hari minum 1 tuh akan lebih menjaga. Terus tadi menambahkan yang tidak usah minum barangkali bukan tidak boleh ya, tapi saran saya hindari meminum minuman yang ekstrim karena cuaca di sana kadang dingin, kadang panas. Nah, pada saat panas itu biasanya keinginan kita, nafsu kita pengen minum yang dingin. Nah, pada saat seperti itu, panas kita minum dingin, tubuh kita ini kan ada gap antara panas dan dingin. Ini yang berbahaya, makanya orang sering jatuh sakit karena apa? Karena perbedaan temperatur tadi. Kira-kira demikian sahabat-sahabat yang kita bisa share ke sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat dan sahabat-sahabat dapat menjalankan ibadah umroh bisa dengan lebih tenang, lebih khusyuk, dan insya Allah sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah umroh memperoleh predikat mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga setelah pulang di tanah air diberikan kesehatan dan wabil khusus diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.